Hai semuanya, balik lagi dengan aku Antika Milatariska dengan NIM C2419076. Nah, bahasan Praktikum Biologi Populasi MSP 2021 membahas mengenai PCR. Apa sih yang Anda ketahui tentang PCR? Apakah gambar di samping berhubungan dengan orang yang melakukan PCR? Apakah PCR berhubungan dengan laboratorium dan pengamatan? Nah, akhir-akhir ini PCR menjadi sangat terkenal karena banyak istilah-istilah PCR dalam masa pandemi ini. Apakah PCR berhubungan dengan tes COVID? Atau apakah PCR berhubungan dengan virus yang menyebabkan COVID-19? Ataukah berhubungan dengan DNA si virus? Nah, agar tidak penasaran, mari kita bahas langsung PCR. Jadi, PCR atau Polymerase Chain Reaction adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk memperbanyak DNA suatu organisme. Dari beberapa teknik analisis molekuler, PCR adalah teknik yang paling diterima secara luas dan mudah digunakan untuk melakukan diagnosis yang butuh sensitivitas tinggi. Biasanya, PCR ini dibatasi oleh dua buah primer yang biasanya disebut dengan primer forward dan primer reverse. Primer sendiri adalah molekul oligonukleotida untai tunggal yang terdiri atas sekitar 30 basa. Umumnya, primer yang digunakan dalam PCR adalah 18 hingga 30 basa. Primer sendiri adalah kunci keberhasilan dari sequencing DNA karena fungsi primer adalah mempertahankan amplifikasi yang spesifik dan efisien pada sekuen target atau pada DNA target. Lalu, apa tujuan dari PCR? Yaitu mendapatkan salinan DNA untuk mempermudah proses identifikasi selanjutnya. Karena pada suatu biota atau spesies, mereka memiliki keunikan DNA masing-masing, sehingga kopian tersebut mempermudah untuk analisis DNA suatu spesies. Lalu, apa tahapan dari PCR? Yaitu pertama, denaturasi atau pemisahan rantai template DNA. Lalu ada annealing, yaitu penempelan pasangan primer pada DNA target, dan juga ada elongasi, yaitu pemanjangan primer. Untuk lebih jelasnya, lihat seperti gambar berikut. Denaturasi atau pemisahan yaitu pemisahan untaian rantai DNA. Rantai DNA yang awalnya berasal atau terdiri dari dua untai dipisahkan menjadi untaian yang berbeda. Lalu, ada annealing yaitu penempelan primer pada DNA target. Pemasangan primer dilakukan pada untaian yang telah terpisah setelah proses denaturasi. Primer memungkinkan tag DNA menempel pada untaian sampel, lalu dilanjutkan dengan elongasi, yaitu pemanjangan primer. Primer yang telah menempel pada tahapan annealing dipanjangkan hingga menyerupai DNA asli. Setelah tahapan elongasi selesai, maka terbentuklah untaian DNA yang sama seperti DNA aslinya. Nah, proses tersebut yaitu denaturasi, annealing, dan elongasi diulangi sebanyak 25 hingga 30 kali. Hal tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan pengamat atau peneliti dalam kebutuhan analisis DNA suatu spesies. Nah, untuk lebih jelasnya lagi akan dijelaskan melalui gambar berikut. Reaksi berantai polimerase atau PCR. DNA asli yang akan diperbanyak adalah warna hijau, sedangkan yang warna merah adalah DNA primer dan yang warna biru adalah nukleotida. Tahap pertama yaitu denaturasi atau pemisahan. Untaian DNA dipisahkan seperti gambar di samping yang warna hijau. Nah, denaturasi dilakukan pada suhu 94 hingga 96 derajat Celcius. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan kedua yaitu penempelan atau annealing. Penempelan primer yaitu untaian DNA yang berwarna hijau ditempel oleh DNA primer yang berwarna merah. DNA primer tersebut menempel pada ujung-ujung atau pada sisi 3 dan sisi 5 untaian DNA. Kemudian, tahap annealing dilakukan pada suhu kurang lebih 68 derajat Celcius. Setelah itu dilanjutkan dengan tahap pemanjangan atau elongasi atau bahasa lainnya adalah extension. Primer yang telah menempel pada tahap annealing dipanjangkan sesuai dengan untaian DNA asli. Nah, setelah tahapan elongasi selesai, dilanjutkan lagi dengan tahapan denaturasi atau kembali pada siklus awal lagi. Siklus tersebut diulangi terus-menerus hingga untaian DNA atau sequencing DNA terkopi sebanyak yang kita butuhkan. Tujuan dari perlakuan PCR adalah untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis DNA molekuler suatu spesies. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan, yaitu menurut Pertiwi et al. 2015 dan juga Abdullah et al. 2019. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam memberikan informasi, mohon dimaafkan karena kita sama-sama belajar. Selamat bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.